Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dwi Fauzia. NIM 413022051 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan tema penilaian tes tulis. Tes tertulis disebut pensil test atau paper test, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yaitu bentuk urai atau subjektif dan bentuk objektif. Tes tertulis pada umumnya tidak bisa digunakan secara efektif untuk mengevaluasi keterampilan psikomotorik siswa. Nah, ini bentuk tes tertulis. Ada tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif, tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes bentuk objektif dapat dipilah menjadi tes benar salah, tes menjodohkan, dan tes pilihan ganda. Kalau tes subjektif berbentuk esai, jenis tes di mana jawaban peserta tidak memiliki satu jawaban yang benar atau salah. Nah, ini tes objektif, tes benar salah. Tes benar salah adalah bentuk tes yang digunakan untuk menilai apakah seorang peserta ujian dapat mengidentifikasi pernyataan fakta yang benar atau salah. Kelebihan, soal ini memungkinkan pengambilan sampel yang memadai dari domain konten. Keterbatasan, mudah ditebak, kemungkinan 50% peserta ujian menebak tes yang diberikan dengan benar. Tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda merupakan bentuk soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Kelebihan, soal pilihan ganda mudah dinilai cepat dan memiliki objektivitas yang tinggi. Keterbatasan, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Nah, ketiga, tes mencocokkan. Tes mencocokkan adalah tes yang mengarahkan peserta ujian untuk mencocokkan. Kelebihan, cukup mudah untuk membuat tes, penilaian cepat, objektif, dan dapat diandalkan. Keterbatasan, materi soal dibatasi oleh faktor ingatan atau pengetahuan yang sederhana. Ini yang tes subjektif. 1. Tes melengkapi atau jawaban singkat. Tes ini mengharuskan peserta ujian untuk memberikan respon kata atau frasa singkat. Misalnya, bacalah setiap pernyataan dengan cermat, lengkapi kata-kata berikut dengan benar. Kelebihan, format tes ini efisien karena kemudahan penulisan dan menjawab lebih banyak soal dapat dibuat dan digunakan. Keterbatasan, pernyataan tahap atau pertanyaan yang cukup terfokus untuk memperoleh satu tanggapan yang benar sulit dilakukan. Yang kedua, pengertian tes bentuk esai atau uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan. Kelebihan, penyusunan tes lebih mudah. Keterbatasan, reliabilitas relatif lebih rendah daripada bentuk soal pilihan ganda. Nah, ini contoh tes objektif. 1. Pilihan ganda. Berapakah hasil 5 ditambah 3? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10. Jawabannya adalah B. 8. Yang kedua ada isian singkat. Apa ibu kota Indonesia? Jawabannya adalah Jakarta. Yang ketiga ada benar atau salah. Pertanyaan, bulan memiliki cahaya sendiri. Jawaban yang benar adalah salah. Nah, ini contoh tes subjektif.
Yang pertama ada esai. Pertanyaan, jelaskan dampak perubahan iklim terhadap lingkungan di wilayah Anda. Yang kedua, proyek desain. Tugas desain dan jelaskan konsep untuk taman bermain yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak usia 5-10 tahun. Yang ketiga ada diskusi kasus. Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi timnya. Diskusikan dan berikan contoh konkret dari pengalaman pribadi atau profesional Anda. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.